السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Ikhwani at-talabah rahimani wa rahimakumullah. Wasalna ila babil khamis. Kita sampai kepada bab yang kelima dari kitab Ighathatul Lahafan, yaitu fi anna hayatal qalbi wa sihhatihi la tahsul illa bi an yakuna mudrikan lil haqqi muridan lahu mu'assiran lahu ala ghairihi. Bab yang kelima bahas tentang anna hayatal qalbi, bahwasanya kehidupan hati, wa sihhatihi, dan sehatnya, la tahsul, tidak akan terjadi kecuali bi an yakuna mudrikan lil haqq, kecuali kalau hati tadi bisa menerima kebenaran, muridan lahu, menginginkan kebenaran, mu'assiran lahu, dan lebih mementingkan kebenaran. Dikatakan dalam judulnya bahwasanya namanya kehidupan hati dan juga kesehatan hati ini nggak akan bisa didapat kecuali dengan itu, menerima kebenaran dan menginginkannya. Dan juga yang ketiga, mementingkannya. Apa bedanya menerima dengan menginginkan? Ada yang menerima tapi dia tidak semangat untuk mengamalkannya, sehingga diterima sebagai ilmiyan nadhariyan, diterima sebagai ilmu saja, saya sudah tahu, selesai. Tapi dia nggak ingin, sehingga dia tidak menerapkannya, tidak mempraktekannya, karena tidak memiliki keinginan untuk mengamalkan. Sehingga dikatakan mudrikan lil haqqi wa muridan lahu, dalam keadaan dia menerima kebenaran dan juga memang menginginkannya, menyukainya. Wa mu'assiran lahu ala ghairihi, dan lebih mementingkannya di atas yang lainnya. Walamma kana fil qalbi quwwatani, maka dalam hati ini ada dua kekuatan. Quwwatul ilmi wat tamyiz, kekuatan ilmu yang membedakan, wa quwwatul irada wal hub, dan kekuatan kehendak dan kekuatan kecintaan. Kana kamaluhu wa salahuhu bi istimali hatainil quwwataini fima yanfa'uh. Maka kesempurnaan hati, kesehatan hati adalah ketika dia menggunakan kedua kekuatan tadi secara sempurna. Kekuatan apa saja? Kekuatan ilmu, ngerti mana yang hak, mana yang batil, tahu apa ayatnya, apa hadisnya, mengerti mana yang harus dikerjakan, mana yang tidak. Itu yang pertama. Yang kedua adalah quwwatul iradah, kuatnya keinginan. Apakah dia itu memang suka, ingin, atau enggak? Tidak suka. Rasulullah SAW menyatakan, kulun nas yadkhulunal jannah illa man aba. Semua orang masuk surga kecuali yang tidak mau, yang enggan. Siapa? Apakah ada orang yang enggan? Ada. Man ata'ani, siapa yang mentaati Rasulullah SAW,
mengikuti beliau, maka dia akan masuk surga. Berarti dia memang ingin. Tetapi barang siapa yang asani, yang bermaksiat kepadaku, menentang aku, dia tahu tapi gak mau, faqad aba, berarti dia telah menolak, tidak mau memang masuk surga. Berarti apa yang diperlukan pada hati? Dua, ilmu dan keinginan. Ilmunya dan keinginannya. Keinginan ada tanpa ilmu susah, ilmu ada tanpa keinginan juga gak bisa. Harus dua-duanya. Karena kamaluhu wa salahuhu biistimali hatainil quwwataini fima yanfa'uh, maka dengan menggunakan kedua kekuatan tadi, maka akan mendapatkan kebaikannya. Kamaluhu wa salahuhu, kesempurnaannya dan kebaikannya. Biistimali hatainil quwwatain, dengan menggunakan dua kekuatan tadi pada apa yang bermanfaat baginya. Wa ya'udu alaihi bi salahihi wa sa'adatihi, yaitu apa yang akan kembali kepadanya, kepada dia sendiri dari kebaikan-kebaikannya dan kebahagiaan-kebahagiaannya. Menginginkan yang baik, ilmunya, ilmu yang hak. Fakamaluhu bi istimali quwwatil ilmi fi idrakil haq, maka kesempurnaannya dalam menggunakan kekuatan ilmu akan mengetahui kebenaran-kebenaran, akan mengetahui hak, akan terpakai fi idrakil haq, untuk memahami kebenaran, wa ma'rifatihi, untuk mengenalinya, wa tamyizi bainahu wa bainal batil, untuk membedakan antara dia dengan kebatilan, antara kebenaran dengan kebatilan, wa bi istimali quwwatil iradah, sedangkan menggunakan kekuatan keinginan, kekuatan kehendak, kecintaan, fi talabil haq, pada pencarian kebenaran, wa mahabbatuhu wa itharuh, untuk lebih mementingkannya, memilih dia lebih daripada lainnya, itu harus ada keinginan dan kecintaan pada kebenaran. Sehingga tahu saja belum cukup. Tahu dan memang suka. Tahu dan memang menginginkan dia. Maka dengan menginginkan dan kesukaan, dia akan lebih mementingkan hak tadi alal batil, lebih mementingkan hak di atas kebatilan. Faman lam ya'riful haq fahuwa dhal. Siapa yang tidak mengetahui kebenaran, maka dia dhalun. Siapa yang tidak mengerti kebenaran, dia sesat. Wa man 'arafahu wa atharahu, dan siapa yang mengenali kebenaran tetapi athar ghairahu, tetapi lebih menginginkan selain kebenaran, fa huwa maghdubun alaih, maka orang itu dimurkai. Berarti punya ilmu tapi tidak mau mengamalkannya. Tahu mana yang hak, dia ngerti, tetapi dia enggak mau untuk mengerjakannya, enggak suka untuk mengerjakannya. Inilah yang dikatakan al-maghdubi alaihim, yang dimurkai oleh Allah SWT. Adapun yang tadi, yang tidak punya kekuatan yang pertama, kekuatan ilmu, dikatakan dhal, orang yang sesat. Siapa orang yang tersesat, yang tidak tahu jalan? Orang yang enggak mengerti ilmunya, kemana saya harus melangkah, kemana saya harus berjalan, kemana saya harus meniti, dia enggak ngerti. Maka orang ini dhal, dalam keadaan sesat dia, tidak mengerti jalannya harus kemana, dhalun. Sedangkan yang kedua, dia memiliki kekuatan ilmu, tahu yang mana yang hak, tahu mana yang batil, tahu jalannya dengan jelas, tetapi tidak memiliki kekuatan iradah, tidak memiliki kesukaan pada yang hak. Dia tahu itu hak, tapi nggak suka, nggak mau. Maka orang yang demikian lebih jahat lagi, bukan hanya tersesat, tapi dikatakan maghdubun alaih, orang itu dimurkai. Wa man arafahu, sedangkan golongan ketiga yang mengenali kebenaran, wattaba'ahu, dan dia mengikuti kebenaran itu karena suka, fahuwa mun'amun alaih, maka orang itulah orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang yang diberi nikmat oleh Allah, yang disempurnakan hatinya, yang disempurnakan dan disehatkan hatinya sehingga menjadi hidup, adalah orang yang memiliki dua kekuatan sekaligus. Yang Allah berikan kekuatan ilmunya dan Allah berikan kekuatan iradahnya, sehingga dia punya ilmu dan tahu, kemudian dia mengamalkannya dan mengikutinya. Wa qad amarana Allah subhanahu wa ta'ala an nas'alahu fi salatina an yahdiyana ila siratil ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Dan kita diperintahkan oleh Allah untuk kita meminta kepadanya, nas'aluhu, untuk meminta kepadanya fi salatina, dalam salat kita, untuk agar Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita. Setiap salat diajarkan oleh Allah untuk mengucapkan Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim. Diajarkan untuk meminta ihdina, tunjukilah kami as-siratal mustaqim, jalan engkau yang lurus ya Allah. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat ya Allah. Berarti yang diminta adalah jalan yang mana? Jalan golongan pertama, jalan golongan kedua, atau jalan golongan ketiga? Golongan yang ketiga tadi. Ibnu Qayyim sudah mencontohkan 3 golongan. Golongan pertama, dia tidak mengerti kekuatan ilmu sehingga sesat. Yang kedua, punya kekuatan ilmu tapi dia tidak memiliki kekuatan keinginan sehingga dia tidak mengikuti apa yang diketahuinya, maka maghdub alaih, dimurkai oleh Allah. Maka golongan ketiga adalah orang yang punya kekuatan ilmu dan punya keinginan sehingga ilmu yang dia ketahui dia praktekkan, dia kerjakan, dan dia telusuri jalan yang dia sudah mengetahuinya. Maka yang kita minta pada Allah yang mana? Yang ketiga, yaitu jalan alladzina an'amta alaihim. Ya Allah, tunjuki kami ke jalan orang-orang yang engkau beri nikmat mereka. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai, yang sudah tahu ilmunya, mengerti, tapi tetap tidak mau untuk mengikutinya. Jangan ya Allah, jangan menjadi seperti mereka. Jangan jadikan kami seperti mereka ya Rabb. Waladhdallin, dan jangan pula dijadikan seperti orang-orang yang dhalin. Ini jangan pula kita ditunjuki ke jalan yang sesat, jalannya orang-orang yang tidak punya ilmu. Walihada kana an-nasara akhassu bid-dhalal. Oleh karena itulah orang-orang Nasrani lebih khusus pada sifat kesesatan. Li'annahum ummat jahlin. Karena Nasrani adalah umat yang bodoh, umat yang tidak memiliki ilmu, sehingga mereka memutuskan dengan kebodohannya dan menyimpulkan dengan kebodohannya bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki anak. Sungguh besar sekali ucapan yang terkeluar dari mulut mereka. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba. Sehingga mereka sering disebut dalam Al-Quran sebagai kelompok yang dal, orang-orang yang dallu wa adallu, yang sesat dan menyesatkan. Wal Yahud akhassu bil ghadab. Sedangkan Yahud lebih khusus dengan sifat kemurkaan, yakni golongan yang dimurkai. Kenapa dikatakan akhas dengan akhas? Kenapa dikatakannya lebih khusus? Karena kalau secara umum kedua-duanya punya sesat dari satu sisi, dimurkai dari sisi lain. Yahud ada kebodohannya, ada sisi kebodohannya, ada sisi kekurang ajarannya. Sudah tahu dia ciri-ciri kerasulan, ciri-ciri kenabian, sudah tahu. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenalinya seperti mengenali anak-anak mereka sendiri. Yahud tahu namanya siapa, turunan mana, seperti apa, ciri-cirinya, tahu semua mereka. Tetapi ketika Nabi datang dengan ciri-ciri yang persis sama dengan yang mereka ketahui dalam kitab-kitab mereka, apakah mereka beriman kepada Rasul, kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidak. Berarti mereka sudah tahu, tapi mereka dalam keadaan menentang. Yani orang-orang yang jahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa, yaitu orang-orang yang menentang, jahadu, juhud, menentang kebenaran, wastaiqanatha anfusuhum, dalam keadaan hati-hati mereka yakin, istaiqanatha anfusuhum, jiwa-jiwa mereka yakin ini benar. Ini sisi penentangannya. Tetapi dalam keadaan dia sudah tahu, mereka sudah tahu tentang itu adalah Nabi, itu adalah Rasul. Berarti mereka ala ilmin atau ala jahlin? Yahud ala ilmin. Mereka memiliki ilmu tentang Rasul, tapi mereka menentangnya. Maka mereka akhassu bisifatil ghadab. Mereka lebih khusus disifati dengan kebodohan, disifati dengan kemurkaan dari Allah SWT, al-maghdubi alaihim. Liannahum ummat inad, karena mereka golongan penentang. Inad artinya juhud, menentang dalam keadaan tahu, itu inad. Orang yang menyimpang dalam keadaan bodoh adalah dal, orang yang menyimpang dalam keadaan tahu adalah maghdub alaihim. Nasrani berbeda dengan Yahudi. Mereka inginnya baik,
maunya membela Isa alaihissalam. Kata mereka Isa adalah anak yang suci. Demikian pula mereka membela ibunya Nabi Isa alaihissalam, yaitu Maryam binti Imran. Kata mereka Maryam adalah allati ahsanat farjaha, perawan suci kata mereka. Mereka memujinya, mereka memujanya, mereka sampai mensucikannya. Tetapi ketika mereka ditanya oleh Yahud tentang Isa, mereka bingung menjawabnya. Karena umat jahlin, umat bodoh mereka. Sehingga ketika ditanya oleh Yahud, kalau memang Isa itu adalah anak yang suci, siapa bapaknya? Mana bapaknya? Lahir tanpa bapak berarti anak zina, kata Yahud. Yahud bukan tidak tahu. Yahud memang orang yang jelek, orang yang penentang, dan orang yang benci kebenaran. Walaupun dia tahu, dia tetap menjadikan alasan itu untuk menjelekkan orang-orang Nasrani. Kalau memang dia anak yang suci, bukan anak zina, siapa bapaknya? Nasrani maunya membela Nabi Isa, membela Maryam binti Imran, menyatakan kalau anak yang suci, lahir dari wanita yang juga suci, maka kalau begitu bapaknya adalah yang maha suci, kata mereka. Bodoh mereka, jahil, bal, mereka sesat karena menyimpulkan sendiri dengan otak bodoh mereka. Inginnya membela Isa dan Maryam, tapi mereka mencerca Allah subhanahu wa ta'ala. Inginnya membela Nabi, tapi mencerca yang mengutus Nabi. Itu kebodohan yang sangat, tidak ada kebodohan yang lebih daripada ini. Ini kebodohan yang sangat bodoh, kebodohan di atas kebodohan. Padahal sungguh mudah sekali menjawab pertanyaan Yahud. Allah mengajarkan dalam Quran tentang masalah Isa. Inna matala Isa indallahi kamathali Adam, khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Kata Allah, permisalan Isa sama dengan permisalan Nabi Adam. Penciptaan Isa sama seperti penciptaan Nabi Adam. Allah ciptakan dari tanah, kemudian Allah katakan padanya, jadilah, maka jadilah dia. Apa susahnya bagi Allah? Kenapa harus nyari bapak? Tanyakan pada mereka, wahai Yahud. Wahai Yahud, tanyakan pada dirimu sendiri. Siapa bapaknya Adam dan siapa ibunya Adam? Yahud kenal Adam. Walaupun mereka menyebutnya Adam dan Eva, mereka tahu kalau itu adalah Adam dan Hawa. Taib, kalau kalian juga beriman, kalian juga tahu itu adalah manusia pertama, nabi pertama. Taib, siapa bapaknya, siapa ibunya? Mereka akan menjawab, itu kan diciptakan langsung oleh Allah. Allah ciptakan tanpa bapak, tanpa ibu. Maka kita jawab dengan jawaban yang sama. Kalau Allah maha kuasa untuk menciptakan manusia tanpa bapak, tanpa ibu, kenapa nggak bisa menciptakan manusia dengan satu ibu tanpa bapak? Mudah sekali bagi Allah. Allah menciptakan manusia tanpa bapak, tanpa ibu. Allah maha kuasa. Allah menciptakan manusia dengan ibu tanpa bapak. Juga Allah maha kuasa. Allah menciptakan manusia dengan ibu dan bapaknya. Juga Allah maha kuasa. Lebih mudah, lebih mudah, lebih mudah. Kalau tanpa bapak, tanpa ibu bagi Allah mudah, apalagi yang lebih mudah dari itu. Apalagi yang tanpa bapak saja, tapi ada ibunya. Maka Nasrani kufur. Mereka sesat. Laqad kafara alladziina qalu anna Allaha thalithu thalatha. Sungguh telah kafir orang-orang yang menyatakan bahwa Allah itu satu dari yang tiga. Salah satu dari yang tiga. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Ibu. Kafir kata Allah dengan tegas. Laqad kafara alladziina qalu anna Allaha thalithu thalatha. Jelaslah bahwa Nasrani di samping penentangan inadnya, ketika Nabi mengajak mereka, mereka enggak mau, itu inad. Karena Nabi mengajarkan kepada mereka tauhid, menjelaskan tentang kedudukan Isa, mereka tetap bersikukuh, bersikeras. Tapi aku yakin dia adalah anak Allah, kata mereka. Apa namanya ini? Inad, juhud, atau dhal? Inad. Berarti sisi inadnya ada, tapi akhassu, mereka lebih khas, lebih terkenal dengan masalah kebodohannya karena kekufuran pertamanya disebabkan kebodohan. Sedangkan Yahud, kesesatannya disebabkan karena mereka menentang ilmu yang telah mereka ketahui. Maka kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, tunjuki kami ke jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang Kau beri nikmat mereka, yaitu orang-orang yang dalam keadaan memiliki ilmu
dan mengikuti ilmu. Jangan jadikan kami seperti orang-orang yang sesat, orang-orang yang dan orang-orang yang dimurkai. Jangan jadikan kami seperti orang-orang yang dimurkai, yang sudah tahu kebenaran tapi menentang kebenaran. Jangan pula dijadikan seperti mereka-mereka yang tidak tahu kebenaran sehingga tersesat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kemudian dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, wa lihadza qala Sufyan ibn Uyainah. Oleh karena itulah Sufyan ibn Uyainah menyatakan, man fasada min ubadina fa fihi shabahun min an-nasara. Wa man fasada min ulama'ina fa fihi shabahun min al-yahud. Kata Sufyan ibn Uyainah rahimahullah, orang-orang yang rusak, yang sesat dari kalangan para ahli ibadah kita, maka mereka mirip dengan Nasrani. Sedangkan orang-orang yang rusak dari kalangan orang-orang berilmu kita, maka fihi syabahun, mereka mirip dengan Yahudi. yakni orang-orang yang mengaku muslimin, ahli ibadah lagi, masya Allah, sangat rajin ibadahnya, abid, sajid, sawam, qawam, ahli puasa, ahli ibadah, ahli salah, tetapi akidahnya sesat, kufur. Miripnya dengan siapa? Yahudi atau Nasrani? Naam, sangat miripnya dengan Nasrani. Nasrani juga begitu. Jangan heran kalau mereka bisa menangis di gereja-gerejanya. Menangis sungguh-sungguh, keluar air mata, bukan dusta. Karena mereka masih merasa yakin itu benar. Mereka masih merasa yakin apa yang mereka jalan itu benar, sehingga mereka menangis, meraung-raung, meratap. Seperti yang pernah saya dengar di Sorong sana. Ini ada apa tengah malam, jam 3 malam. Ada orang yang meratap-ratap, menjerit-jerit, nangis-nangis. Ketika kita paginya kita tanyakan, ternyata tidak jauh dari itu ada gereja yang mereka beribadah, menangis, meratap. Kalau para pendusta seperti Yahudi, nggak perlu nangis mereka, dan mereka nggak akan nangis karena mereka merasa saya ini nggak benar kok. Saya tahu yang hak itu, tapi saya nggak mau. Saya tahu saya di atas batil, tapi dia mau apa? Ini Yahudi. Tapi Nasrani bil akhas lebih terkenal dengan kebodohan mereka. Kebanyakan mereka sesat dalam keadaan bodoh, dalam keadaan tidak ngerti mereka, sehingga mereka bisa menangis, meratap dan seterusnya. Dikira mereka dalam keadaan khusyuk, dikira mereka dalam keadaan ibadah yang akan diterima oleh Allah, oleh Tuhan Allah, kata mereka. Padahal tidak, demi Allah. Mereka justru dikatakan oleh Allah kafir. Laqad kafara alladziina qalu annallaha tsalitsu tsalatsa. Bahkan ucapan mereka tidak kecil, ucapan yang menggemparkan, yang menggoncangkan. Takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhiru al-jibalu hadda an da'u lir-rahmani walada. Hampir-hampir langit pecah, hampir bumi terbelah, hampir-hampir gunung-gunung itu runtuh ketika mereka menyatakan bahwa Allah memiliki anak, Ar-Rahman memiliki anak. Subhanallah ma yaqulun. Ini menunjukkan betapa besarnya. Langit hampir pecah, bumi hampir terbelah, gunung hampir runtuh ketika orang Nasrani mengatakan Allah punya anak. Tapi merekanya yang mengucapkan merasa sedang mengatakan pujian pada Tuhan. Puji Tuhan. Astagfirullahaladzim. Kamu bukan sedang memuji Tuhan, kamu sedang mencerca Tuhan. Kamu sedang mengejek Allah dengan kalimat bahwa Allah memiliki anak. Ini kebodohan kan? Orang sedang mencerca, merasanya puji Tuhan, puji Tuhan. Padahal bukan memuji sama sekali. Itu mencerca Allah. Allah katakan langit hampir pecah, bumi hampir terbelah, gunung hampir runtuh. Kok mereka malah mengatakan bahwa ini pujian, katanya. Yang namanya pujian itu subhanallah, maha suci Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allahu Akbar, Allah maha besar. Itu baru pujian. Tetapi kalau kalimat-kalimat seperti itu yang mengatakan bahwa Allah memiliki anak, justru kalimat kufur yang membuat murka Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti jelaslah bahwa Nasara adalah orang-orang ummat jahlin, orang-orang yang merupakan orang-orang bodoh yang dikatakan sesatnya dengan kebodohan.
Dikatakan oleh Sufyan bin Umayyah demikian karena li'anna an-nasara 'abadu bighairi 'ilm. Kenapa dikatakan bahwa orang-orang kita, ahli ibadah kita yang sesat, miripnya dengan Nasrani. Merasa sedang beribadah, merasa sedang berzikir 70.000 kali, merasa berzikir dengan sekian juta kali. Tapi bukan cara Nabi. Bahkan mereka meyakini Allah menyatu dengan dirinya. Kufur. Mengatakan bahwa Allah ada di dalam hatinya, menyatu dengan tubuhnya. Maka dia dengan bangga mengatakan, Ana Allah. Sama. Nasrani mengatakan Isa jelmaan Allah, sedangkan orang ini yang mengaku Muslim mengatakan bahwa saya Allah. Kenapa? Allah menyatu dengan saya. Ruh Allah telah masuk pada diriku. Apa bedanya? Sama, bahkan lebih parah. Kalau ini dikatakan nabinya yang mendapatkan roh dari Allah, menyatu dengan Allah, sedangkan ini dirinya mengaku-ngaku bahwa Allah menyatu dengan dirinya, ruhnya masuk ke dalam dirinya. Maka orang-orang sesat dari kalangan ahli ibadah kita sama dengan Nasara. Sedangkan orang-orang yang merupakan orang yang berilmu dari kalangan muslimin, ternyata sesat juga. Punya ilmu, hafal Quran, hafal hadis, alim ulama, tapi secara ilmu ternyata secara pengamalan sesat. Secara pengamalan dia menyimpang, maka miripnya dengan Yahudi. Yahudi tahu ayatnya, tapi ditahrif. Yuharrifunal kalima an mawadhi'i. Tahu ilmunya, tapi disembunyikan. Yaktumunal ilma wa hum ya'lamun. Tahu ilmu, tapi dikorting oleh mereka. Diganti, dikurangi. Na'udzubillah. Adakah dari kalangan muslimin yang punya ilmu tapi memutarbalikan ilmu? Ada. Yang menyeret-nyeretnya ke sana kemari. Yang menambahnya, menguranginya, menggantinya, mentakwilnya. Yuharrifun al-kalima an mawadhi'i. Atau yaktumun al-ilma wa hum ya'lamun. Menutup ilmu dalam keadaan mereka sudah tahu. Sudah tahu ayatnya, sudah tahu hadisnya. Tapi ditanya, oh enggak ada itu. Enggak ada. Lupa Ustaz, enggak ada. Enggak ada itu, mana? Dalam Quran enggak ada, dalam hadis enggak ada. Padahal dia sudah pernah membaca ayatnya. Padahal dia sudah membaca hadisnya. Padahal dia sudah membaca tafsirnya. Kenapa bilang enggak ada? Hanya karena mengikuti hawa nafsunya. Kalau saya bilang ada, niscaya mereka akan menyalahkan saya. Karena saya sendiri masih melanggar kok. Karena saya sendiri masih berbuat dosa. Begitu kata mereka. Maka mirip dengan Yahud. Lianna Nasara abadu bighairi ilmin. Orang-orang Nasrani beribadah tanpa ilmu. Sedangkan Yahud araful haq wa adalu anhu. Adapun orang-orang Nasrani beribadah tanpa ilmu. Ketika sedang berzikir dengan tasbih yang besar di gerejanya, mereka juga pakai tasbih yang besar. Di zamannya Amirul Mukminin Umar bin Khattab, kata beliau, lihatlah orang itu yang di gerejanya. Karena di antara yang tidak boleh dibunuh dalam perang adalah pendeta-pendeta di gerejanya. Lihatlah orang itu yang sedang beribadah. Itulah yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran. Amilatun nasibah. Amilatun nasibah. Orang yang beramal tapi sia-sia. Kenapa sia-sia? Abadu bighairi ilmin. Beribadah tanpa ilmu. Mengucapkan puji Tuhan padahal dia mencerca Tuhan. Dengan menyatakan bahwa Tuhan memiliki anak. Maka orang ini abadu bighairi ilmin. Wal Yahud, sedangkan Yahud sebaliknya. Araful haqqa, mengerti kebenaran tapi tidak mau mengerjakan. Adalu anhu, berpaling daripadanya. Wa fil musnad at-Tirmidzi, bahkan diriwayatkan dalam musnad at-Tirmidzi dari hadis Adi bin Hatim dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwasanya beliau mengatakan, al-yahud maghdubun alaihim wan nasara dallun. Berarti di sini marfu', diriwayatkan langsung kepada Nabi dan dikatakan oleh muhaqqiq hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Tirmidzi wa sahhahahu al-Albani dalam sahih Tirmidzi dan dalam sahih al-Jami' dari Adi bin Hatim dan dikeluarkan pula oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Apa dikatakan oleh Rasulullah SAW? Al-Yahud maghdubun alaihim. Orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang dimurkai. Orang-orang Nasrani adalah orang-orang yang sesat. Sudah Allah contohkan golongan yang dimurkai ini
Sudah Allah contohkan golongan yang sesat ini. Maka kalian wahai kaum muslimin, ikuti jalan yang lurus. Jangan ikuti jalan Yahudi, jangan ikuti jalan Nasrani. Ikuti jalan ilmu wal iradah. Ikuti jalan ilmu dan keinginan. Ilmu dan memang ingin untuk mengerjakannya. Jangan ikuti jalan Yahud, punya ilmu tapi nggak mau. Jangan ikuti jalan Nasrani, mau tapi nggak punya ilmu. Kedua-duanya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari mereka. Ya Allah, jangan tunjuki kami ke jalan-jalan mereka. Tunjuki kami jalan yang lurus, jalan yang orang-orang yang Engkau beri nikmat. Qala rahimahullah, berkata al-mu'allif rahimahullah, qad jama'a Allah Subhanahu wa taala baina hadainil aslain, dan Allah telah mengumpulkan dua prinsip dasar tadi fi ghairi mawdi'in min kitabih. Dua prinsip dasar ini Allah sebutkan dalam banyak ayatnya dalam kitabnya. Di antaranya ucapan Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza salaka 'ibadi 'anni fa inni qarib, ujibu da'watad da'i idza da'an, falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau bertanya kepadamu seseorang dari hamba-hambaku, "Anni," tentang aku, kata Allah, jawablah. Katakan, inni qarib. Katakan, aku dekat. Ujibu da'watad da'i. Maknanya dekat. Allah mendengar orang yang berdoa. Dan Allah mengabulkan orang yang berdoa. Ujibu da'watad da'i. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa. Falyastajibu li. Maka hendaklah istijabah. Apa makna istijabah? Istijabah artinya menerima ketika diperintah. Tunduk ketika diperintah. Kalau ada perintah, kerjakan. Kalau ada larangan, tinggalkan apa yang dilarangnya. Kalau ada berita, percayalah. Ini namanya istijabah. Falyastajibu li. Maka kata Allah, hendaklah mereka beristijabah, menyambut perintah-perintahku, menyambut hukum-hukumku, menerima keputusan-keputusanku. Wal yu'minu bi, dan beriman kepadaku, la'allahum yarsudun. Kata Allah, dan juga hendaklah mereka beriman kepadaku, sehingga mereka akan mendapatkan bimbingan ke jalan yang lurus. Diberitakan kabar gembira bahwa Allah Maha mendengar. Barang siapa yang bertanya tentang aku, kata Allah, katakan, kalau aku dekat. Allah dekat, Allah mendengar orang yang berdoa, dan Allah mengabulkan orang yang berdoa. Ini kabar gembira. Tetapi harus ada timbal baliknya, konsekuensinya. Kalau kalian mau dikabulkan doanya oleh Allah, falyastajibu li wal yu'minu bi, kata Allah. Hendaklah mereka istijabah kepadaku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku. Diperintahkan dua perkara, istijabah wal iman. Ini sama dengan dua prinsip dasar yang sedang kita bahas. Apa prinsip dasar yang kita bahas? Quwwatul ilmi wa quwwatul amal. Kekuatan ilmu dan kekuatan penerapannya. Di sini juga sama. Kekuatan ilmunya iman. Ada ayat, harus percaya. Ada hadis dari Rasul, harus percaya. Ada hukum, ada perintah, ada larangan, ada berita dari Quran, semuanya harus percaya. Hendaklah percaya padaku, kata Allah. Sehingga dia terima semua apa yang Allah katakan. Dan falyastajibu, hendaklah beristijabah. Ya, ini menerapkan apa yang diperintahkannya. Kalau kamu tahu ini ucapan Allah, saya percaya Quran ini ucapan Allah, ini baru iman. Saya percaya, saya beriman bahwa ini ucapan Allah. Baik, bagus. Kamu sudah memiliki kekuatan yang pertama, yaitu kuwatul iman, kekuatan ilmu bahwa ini dari Allah, ini ayat Allah, ini ucapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang kedua sekarang. Bagaimana kamu? Mau mengerjakannya? Mau istijabah atau tidak mau istijabah? Kalau tidak mau istijabah, sama dengan siapa? Yahud. Iya, memang ini kitabullah, kata mereka. Membanggakan Tauratnya, ini kitabullah. Membanggakan Injilnya, ini kitabullah. Baik. Tetapi apakah mereka mengikutinya? Tidak. Yaktumunal ilma wa hum ya'lamun. Menyembunyikan ilmu padahal mereka tahu. Yuharrifunal kalima an mawadhi'i. Merubah-rubah kalimat dari tempatnya. Maka kalau kalian beriman ini Quran dari Allah, ucapan Allah, perintah dari Allah, syariat dari Allah, hukum-hukum dari Allah, maka buktikan dalam bentuk amal. Jangan cuma tahu. Tahu saja belum cukup. Kuwatul ilmi harus diiringi kuwatul istijabah.
quwwatul amal. Berarti ayat ini sebagai dalil apa yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim di awal pembahasan, bahwa dalam hati ini untuk menghidupkannya, untuk menyehatkan hati adalah dua perkara, quwwatul ilmu wa quwwatul amal. Fajama subhanahu wa ta'ala bainal istijabah wal iman. Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan dalam ayat ini dua perkara, al-istijabatu lahu dan juga al-iman bihi. Wa minha, dan juga ayat lainnya ucapan Allah subhanahu wa ta'ala tentang Rasulnya alaihi salatu wassalam, falladzina amanu, sedangkan orang-orang yang beriman kepada Rasul, bihi, kembali pada Rasul. Allah menerangkan sikap muslimin kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam. Falladzina amanu bihi wa'azzaruhu wa nasaruhu wa taba'un nur alladhi unzila ma'ah ulaika humul muflihun. Adapun orang-orang yang beriman kepada Nabi, kuwatul ilmi atau kuwatul amal? Adapun orang-orang yang beriman kepada Nabi, kuwatul ilmi. Jahit. Kekuatan ilmu. Saya tahu, saya yakin Nabi itu utusan Allah. Kami percaya, kami beriman. Baik, kuwatul ilmi. Tetapi diiringi oleh Allah, wa'azaruhu wa nasaruhu wattaba'un nur. Dan juga tidak hanya menyatakan saya tahu, saya percaya, tapi juga azzaruhu, membelanya, wa nasaruhu, menolongnya, wattaba'un nur, dan mengikuti cahaya yang dibawanya. Perhatikan, mengikuti nur yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ulaika humul muflihun. yakni iman pada Allah dalam hati. Satu perkara. Itu sudah bagus. Tayyib, iringi pembuktian iman itu dengan amal. Iman kepada Rasul itu rukun. Setelah rukun iman kepada Allah, iman kepada Rasul. Tetapi harus diiringi pembuktian dengan amal. Sehingga ayat yang tadi, falyastajibu li wal yu'minu bi, berimanlah kepadaku dan istijabah juga. Sedangkan yang kedua, falladzina amanu bir rasul, orang-orang yang beriman pada Rasul, wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nur alladhi unzila ma'ah. Orang yang beriman kepada Nabi dan membelanya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang dibawanya. Alhamdulillah, ayat ini pun jelas bahwa Allah menyebutkan dua perkara penting yang akan menghidupkan hati seseorang, yaitu quwwatul ilmi wa quwwatul amal. Juga ayat Allah Subhanahu wa taala, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna ash-shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kata Allah, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi. Itulah kitab Allah yang enggak ada keraguan padanya. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Siapa orang yang takwa? Allah katakan alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun, yaitu orang yang beriman kepada yang gaib yang diberitakan oleh Allah. Quwwatul ilmu atau quwwatul amal? Quwwatul ilmi. Wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Quwwatul ilmi atau quwwatul amal? Amal. Mesti dua. Ada kekuatan ilmu, ada kekuatan amal. Kalau dia mengaku saya yakin, saya percaya apa yang gaib yang Allah beritakan dari jannah, nar atau tentang sifat-sifatnya, saya percaya. Tapi enggak salat. Kadzab. Dusta dia. Tahu kamu bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa, Maha Esa. Tahu kamu bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta langit dan bumi, tapi kamu enggak mau beribadah. Maghdub alaihim. Dimurkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maghdubi alaihim, tahu ilmunya tapi menentang. Adapun yang lain sebaliknya, tidak kenal Allah, tidak kenal sifat-sifatnya, enggak tahu tentang apa yang diberitakannya, maka mereka dhal, orang-orang sesat. Demikian pula disebutkan tentang iman, alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Quwwatul iman atau quwwatul amal? Quwwatul iman.
Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Merekalah orang-orang yang berada di atas petunjuk dan merekalah orang-orang yang muflihun, yang akan mendapatkan falah. Juga Allah berfirman di dalam ayat lain, dalam tengah surat Al-Baqarah ayat 177. Walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir. Ini tengah-tengah ayat yang awalnya laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Sampai sini quwwatul iman, quwwatul ilmu. Yani beriman, percaya kepada Allah. Yang namanya bir adalah beriman kepada Allah. Ini kekuatan ilmu, mengenali Allah dan mengimaninya. Wal yaumil akhir, mengenali hari kiamat, hari akhir dan percaya. Wal malaikah, mengenali malaikat yang dikenalkan oleh Allah dalam Quran dan dikenalkan oleh Rasulullah dalam hadis-hadis yang sahih dan percaya. Wal kitabi wan nabiyyin, dan juga beriman kepada kitab, bahwa itu adalah ucapan Allah, kitabullah, dan juga dengan para nabi yang diutus oleh Allah. Ini semua quwwatul ilmi, kekuatan ilmu wal iman. Wa atal mala ala hubbihi dawil qurba wal yatama wal masakin wa ibn as-sabil was sa'ilin wa fil riqab. Quwwatul amal, kekuatan amal, penerapannya. Kalau kamu percaya pada Allah, percaya pada Quran, percaya pada Nabi, apa konsekuensinya? Konsekuensinya tentunya engkau mengeluarkan hartamu di jalan Allah dengan sukarela, dengan kesukaan hati, bukan dengan berat. Untuk kerabat dekat, untuk anak yatim, untuk orang miskin, untuk orang yang dalam perjalanan kehabisan bekal, untuk orang yang meminta-minta, ataupun orang-orang yang dalam keadaan ditawan, dalam keadaan dia sebagai budak, bantulah dia untuk membebaskan dirinya. Wa aqamas shalah wa ataz zakah, mendirikan salat, mengeluarkan zakat. Wal mufuna bi'adihim idza ahadu, orang-orang yang menepati janji ketika mereka berjanji. Was-sabirina fil ba'sa, dan juga sabar dalam menghadapi berbagai macam kesulitan-kesulitan. Wad-dharra, kerugian-kerugian. Wa hina labas, ketika musibah-musibah. Sabar ketika menghadapi berbagai macam kesulitan. Ulaika alladzina shadaqu, merekalah orang-orang yang jujur imannya. Wa ulaika humul muflihun, dan merekalah orang-orang yang akan mendapatkan falah. Kembali lagi disebut oleh Allah dua, satu atau sekian sebagai contoh kekuatan iman, iman pada Allah, iman pada Rasul, iman pada hari akhir, quwwatul ilmi wal iman. Dan dicontohkan pula kekuatan amal, dan terapkanlah dalam perbuatan-perbuatan seperti sedekah, memberikan nafkah, memberikan zakat, mendirikan salat, jujur, menepati janji, sabar. Ini semua kekuatan amal. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayat dalam surat Al-Asr, wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kata Allah, wal 'asr. Allah Subhanahu wa taala berhak untuk bersumpah dengan nama apapun. Sedangkan manusia diperintahkan untuk bersumpah dengan nama Allah dan dilarang untuk bersumpah dengan nama selainnya. Maka Allah menyatakan wal 'asr, demi masa atau demi waktu asr. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia semuanya dalam keadaan rugi. Illa, kecuali. Jadi secara umum mereka akan rugi. Illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali yang beriman dan beramal saleh. Siapa orang-orang yang beriman dan beramal saleh? Orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengamalkan ibadah kepada Allah. Orang yang beriman kepada Nabi dan mengamalkan ittiba kepada Nabi. Orang yang beriman pada Quran dan menerapkan hukum-hukum yang ada dalam Quran. Orang yang beriman pada hadis Rasul dan orang-orang yang menerapkan kalimat-kalimat dan ucapan-ucapan dalam hadis Rasul. Dua. Amanu wa 'amilus shalihat. Berapa ayat dalam Quran yang menyebutkan setelah amanu wa 'amilus shalihat? Satu apa dua? Tiga atau empat? Banyak sekali. Sangat banyaknya dalam Al-Quran sebutkan amanu wa 'amilus shalihat, amanu wa 'amilus shalihat, amanu wa 'amilus shalihat, menunjukkan bahwasanya iman harus beriringan dengan amal saleh.
Iman beriringan dengan amal saleh, artinya orang beriman tapi tidak beramal saleh, dipertanyakan apa benar beriman. Tetapi kalau beriman dan menerapkannya dengan amal saleh, maka ulaikal ladzina shadaqu, itulah orang yang jujur imannya. Ada buktinya. Ulaikal ladzina shadaqu, mereka lah yang jujur imannya karena mereka membuktikan dengan perbuatannya. Berarti ada quwwatul iman, ada quwwatul amal. Amanu wa amilus shalihat. Itu kekuatan iman adalah kekuatan ilmu. Karena tidak mungkin bisa mengatakan saya beriman kalau belum tahu. Bisakah orang mengatakan saya beriman tapi tidak tahu? Tidak bisa. Maka yang dikatakan di sini kenapa Ibnu Qayyim menyatakan kekuatan ilmu di awalnya kekuatan ilmu wat tamyiz dan kekuatan irada. Kok kenyataannya dalil-dalilnya semuanya iman, bukan kekuatan ilmu? Karena beliau dan para ulama menyatakan tidak mungkin orang mengatakan kami beriman kecuali setelah ilmi. Bagaimana mungkin ada orang yang meyakini dalam keadaan tidak tahu? Mungkin apa enggak mungkin? Kamu yakin? Yakin. Kamu tahu? Enggak. Aneh. Tidak mungkin bisa seorang meyakini sesuatu kecuali setelah ilmu mengenalinya, kemudian percaya. Saya yakin. Demikian pula orang kenal Allah dengan sifat-sifatnya, beriman pada Allah. Kenal dengan Rasulullah SAW, beriman kepada Rasul. Kenal dengan Al-Quran, ini yang namanya Al-Quran, beriman kepada Al-Quran. Maka ikhwan dan a'azakumullah, kalau aman wa amal salihat, aman wa amal salat diulang-ulang dalam Al-Quran, maknanya bahwa dua perkara itu tidak akan pernah terpisahkan. Kalau dia dalam keadaan beramal dengan amalan-amalan soleh katanya, tapi dalam keadaan tidak tahu, dalam keadaan tidak memiliki ilmu, nggak memiliki iman, kayak munafikin. Tidak memiliki iman, nggak memiliki ilmu, tapi ikut-ikutan. Apa begini? Katanya, nggak tahu. Saya dengar mereka begitu. Seperti orang-orang yang nggak ada di dalam kuburnya, yang dipukul dengan pukulan dari besi, sehingga terdengar jeritannya kepada seluruh makhluk-makhluk kecuali thaqalain, kecuali manusia dan jin yang tidak dengar. Semuanya mendengar jeritan ahli kubur. Ketika dipukul dan ditanya, "Man rabbuka?" Orang itu menjawab, la adri. Sami'tu an-nas yaquluna syai'an faqultuhu. Aku tidak tahu. Aku mendengar manusia mengatakan sesuatu, kemudian aku ikut. Ini diantara jenis manusia yang diadab di kuburnya adalah manusia yang beramal tanpa ilmu. Hanya sekedar ikut-ikutan. Hanya sekedar dia mengerjakan dalam keadaan tidak memiliki keyakinan. Atau mengerjakan tanpa iman. Atau mengerjakan dalam keadaan ragu-ragu. Atau mengerjakan dengan cara yang dia pikir sendiri. Kayaknya ini benar. Inilah orang-orang yang akan terancam dengan azabul qabr qabla azabil akhirah. Sebelum azabil akhirah. Khadirin a'azakumullah, berkata Ibnu Qayyim selanjutnya. Fa'aqsama subhanahu wa ta'ala bid-dahri. Maka dalam ayat surat Al-Asr ini Allah bersumpah dengan masa. Alladhi huwa zamanul a'mal ar-rabiha wal khasirah. Yang merupakan waktu kita beramal. Demi waktu, demi masa. Artinya demi sesuatu yang tempat kalian beramal. Kalau ada waktu, kalian punya kesempatan untuk beramal. Sehingga dikaitkan oleh Allah, Allah bersumpah dengan waktu. Demi masa, demi waktu. Huwa zamanul a'malir rabiha wal khasirah. Itu waktu beramal. Apakah amalannya menguntungkan atau amalannya merugikan? Apakah amalannya akan membawa ke surga atau amalannya membawa ke neraka? Waktunya satu. Kalau kamu pakai ke sana, kamu nggak dapat yang ke sini. Kalau pakai ke sini nggak dapat ke sana. Waktunya tidak bisa bertambah, tidak bisa berkurang. Idza jaa ajaluha la yastaqiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau datang ajal dari Allah, nggak akan bisa dimajukan, nggak akan bisa dimundurkan. Sudah pasti tidak berubah. Itu ajal, kematian seseorang. Maka kesempatan kamu terbatas pada waktu yang sudah Allah tentukan. Maka silahkan pakai untuk apa yang kalian mau. Famu'tiquha aw mubiquha. Silahkan pilih. Mau menyelamatkan dirinya atau membinasakan dirinya. Kalau mengisinya dengan amalan-amalan yang saleh, menyelamatkan diri dari azab Allah. Kalau mengisinya dengan amalan-amalan saleh, amalan yang jelek, maksiat, kufur, bid'ah, maka justru dia mencelakakan dirinya dengan amalannya sendiri. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Setiap jiwa mempertaruhkan dirinya sendiri. Mempertaruhkan dirinya sendiri ketika beramal di dunia ini. Setiap kamu berjalan, beramal, berbicara, mengucapkan, mengamalkan, mengerjakan sesuatu, semuanya mempertaruhkan dirinya.
Apakah dia akan menyelamatkan dirinya nanti yaumul qiyamah atau dia mencelakakan dirinya yaumul qiyamah? Ikhwan fillah azakumullah. Maka Allah bersumpah dengan waktu ini. Waktu yang terbatas ini, waktu kalian. Ala anna kulla wahidin fi khusr. Bahwa seluruh kalian, kata Allah, akan merugi. Illa man kamula quwwatul ilmiyah bil imani billah wa quwwatuhul amaliyah bil amal bi ta'atihi. Kecuali orang-orang yang tidak rugi hanyalah orang-orang yang sempurna kekuatan ilmunya dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kekuatan amaliyahnya, dan sempurna pula kekuatan amalnya dengan amal bi ta'atihi. Ini makna amal saleh. Apa maknanya amal saleh? Amalan yang saleh adalah amalan yang sesuai dengan perintah Allah, sesuai dengan perintah Rasul. Yani amal bi ta'atihi. Wa hadza fa hadza kamaluhu fi nafsihi. Maka itulah kekuatan pada dirinya. Harus ada kekuatan ilmu wal iman dan kekuatan amal bi ta'atillah. Itu kekuatan jiwa seseorang, kekuatan hati seseorang. Tsumma kammala ghairahu bi wasiyatihi lahu bidzalik. Tetapi Allah perintahkan lagi dengan perintah berikut untuk menyempurnakan secara kemasyarakatan, secara umat, secara kemasyarakatan. Aman wa amilus shalihat, masing-masing pribadi, masing-masing individu. Tapi bagaimana memperbaiki masyarakat secara umum? Hidupkan tawasi bil haqq wa tawasi bis sabr. Maka Allah katakan wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Qanifidina azakumullah. Sempurnanya ucapan Allah Subhanahu wa taala. Sangat lengkap, sangat luas maknanya. Hendaklah kalian menyempurnakan diri-diri kalian masing-masing dengan dua kekuatan, kekuatan ilmu dan amal saleh. Dan kemudian sempurnakanlah di tengah-tengah masyarakat kalian keadaan masyarakat muslimin dengan dihidupkan di tengah-tengahnya at-tawasi bil haqqi wa tawasi bis sabr. Kata Allah, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Qul inna a'azakumullah kammala ghairahu bi wasiyatihi. Menyempurnakan orang lain dengan nasihat menasehati, wa amarahu iyyahu bihi wa bimalaki dzalika. Dengan apa? Saling nasihat menasehatinya dengan kebenaran al-haq. Dan juga dengan apa-apa yang bakal memilikinya. Apa-apa yang menyebabkan kamu bisa memiliki kebenaran. Apa itu? As-sabr. As-sabru. Wa huwa as-sabr. Khonibina azakumullah. Ketika dikatakan tentang masalah bagaimana untuk bisa mengerjakan ini semua. As-sabr. Sabar. Bagaimana supaya aku bisa mengerjakan ketaatan? Sabar. Bagaimana supaya aku bisa menerapkan sunnah-sunnah? Sabar. Kenapa kok sabar jawabannya dari para ulama? Karena setiap orang mengerjakan satu ibadah, setiap orang mengerjakan satu sunnah atau mengerjakan satu ketaatan, pasti di sana ada sesuatu godaan. Pasti di sana ada sesuatu yang merupakan tantangan di hadapannya. Itu mesti. Apakah dari luar atau dari dalam? Dari luar dari bisikan-bisikan syaitan, apakah bisikan syaitan yang langsung pada dirinya, di benaknya, atau bisikan syaitan dari mulut-mulut manusia, atau dari dalam sendiri. Dari hawa nafsunya, capek, lelah, bosan, ini, itu, alasan-alasan yang sifatnya hawa nafsu. Maka untuk menghadapi godaan-godaan tadi adalah as-sabru. Sabar, hadapi. Tapi katanya nanti begini, sabar, hadapi apapun yang akan terjadi nanti. Tapi ancamannya begini, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wa la quwata illa billah. Ucapkan dengan nama Allah. Aku bergantung, bertawakal penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalan. Tapi nanti apa enggak habis? La yanqusu malun min shadaqah. Enggak akan berkurang harta dengan sedekah. Apakah saya nanti enggak mati? Ajal itu enggak berkurang, enggak bertambah. Kamu berangkat jihad, kamu enggak berangkat jihad, ajal tetap pada tanggalnya, pada harinya, pada waktunya, pada jamnya, pada detiknya, enggak berubah. Kenapa takut? Inilah mereka, orang-orang yang dikatakan akan tidak merugi.
Innal insana lafi khusrin, semuanya rugi kecuali yang aman wa amil salihat, kecuali yang beriman dan beramal saleh dan saling menasihati dengan kebenaran dan saling menasihati untuk sabar, sabar dalam menjalani kebenaran, sabar dalam menjalani siratal mustaqim, sabar dalam menghadapi fitnah-fitnah, sabar dalam menghadapi godaan-godaan syaitan, sabar dalam menghadapi rewelnya manusia ketika kamu beramal saleh, sabar dalam menghadapi orang-orang yang selalu mencemooh, mencerca, mengejek, melecehkan, merendahkan, sabar menghadapi mereka seluruhnya. Istiqamah ala sunnah, istiqamah ala tauhid. Demikian ikhwan fillah azakumullah. Kaum muslimin yang saya hormati, apa yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim tentang bab ini. Kemudian selanjutnya masih ada 5 menit. Qala rahimahullah wa bi wasiyatihi lahu bis sabr alaihi wa li hadza qala Syafi'i. Oleh karena itulah Imam Syafi'i mengatakan tentang ayat ini, lau fakkar an-nas fi suratil 'asr, kalau saja manusia itu mau berpikir memahami apa yang ada dalam surat Al-'Asr ini, lakafathum, sungguh cukup bagi mereka. Ini dalam riwayat lain dari Imam Syafi'i mengatakan, kalaulah tidak diturunkan ayat atau surat kecuali surat Al-'Asr saja, lakafathum, ini saya cukup, karena luasnya makna surat Al-'Asr ini. Wa hadzal ma'na fil Qur'ani fi mawadhi' katsirah, dan makna yang dikatakan oleh beliau ini banyak sekali terkandung dalam ayat Al-Qur'an. Fi mawadhi' katsirah, dalam banyak ayat-ayatnya. Yukhbiru subhanahu wa ta'ala, Allah mengkhabarkan anna ahla sa'adah, bahwa orang yang akan berbahagia humul ladzina 'araful haqqa wattaba'uh. Dalam Al-Qur'an Allah mengkhabarkan berkali-kali bahwa orang yang akan berbahagia adalah orang yang mengenali kebenaran kemudian mengikutinya. Wa anna ahla syaqawah, sedangkan orang yang akan sengsara humul ladzina jahilul haqqa wa dhallu anhu. Sedangkan orang-orang yang sengsara, yang akan celaka dan binasa adalah orang-orang yang bodoh, tidak mengerti hak dan juga mereka tidak mau mengamalkan, menyimpang daripadanya. Aw alimuhu wa khalafuhu, atau yang akan sengsara yang lain adalah orang yang mengetahui al-haq tapi tidak mau mengikutinya, justru menyelisihinya. Wa yanbaghi an ta'rifa anna hataini al-quwwataini la tata'attalan fil qalb. Dan mestinya diketahui bahwa dua perkara tadi atau dua kekuatan tadi, kekuatan ilmu dan kekuatan amal, tidak mungkin bisa hilang dari hati. Enggak mungkin bisa hilang dari hati. Tetapi berubah mungkin. Bagaimana berubah? Kekuatan ilmu tetap ada, kekuatan amal tetap ada, kekuatan keinginan. Tetapi ketika dia tidak tahu ilmu din, taunya ilmu dunia. Bagaimana kekuatan keinginannya? Ada. Kekuatan keinginannya sehingga dia berjalan di dunia karena kekuatan keinginan tadi ada. Demikian keadaan hati. Kalau tidak diisi kebenaran, masuk kejelekan. Kalau tidak diisi hak, masuk batil. Karena kekuatan tadi tetap ada, hanya saja ilmunya ilmu apa, keinginannya keinginan apa. Kalau ilmunya ilmu din, ilmu syariah, ilmu dari Allah dan Rasulnya, kemudian keinginannya punya untuk mengikuti kebenaran, maka orang itu selamat. Tetapi kalau ilmunya ilmu yang salah, ilmu sihir, ilmunya ilmu mantik, ilmu filsafat, keinginannya juga keinginan apa yang dia tahu. Tahunya ini dia ingin membalas ke fulan, ingin nyantet si fulan, ingin mengerjain si fulan, maka dia berjalan dengan kesesatannya. Maka kata Ibnu Qayyim rahimahullah bahwa dalam hati la tata'attalan, bal in istu'mila quwwatahu al-ilmiyyah fi ma'rifatil haqq wa idrakih. Maka kalau digunakan kekuatan ilmu tadi untuk memahami kebenaran, wa illa, kalau tidak, ista'malaha fi ma'rifati ma yaliqu bihi wa yunasibuhu minal batil. Kalau tidak dipakai kekuatan ilmunya untuk mencari kebenaran, maka otomatis akan berpikir, akan mempelajari sesuatu yang lain, yang dia cocok, yang dia ingin. Belajar ilmu nggak suka, otomatis dia akan berpikir yang lain, iya kan? Yang namanya hati kan begitu. Yang namanya berpikir dalam hati. Am lahum qulubun yafqahuna biha. Apakah mereka tidak punya hati untuk berpikir dengannya?
Yani ketika dia berpikir mempelajari agama, alhamdulillah. Apa yang kita bahas tadi didapatkan. Amanu wa amilus shalihat. Tapi ketika dia tidak memakai kekuatan ilmunya untuk ilmu agama, otomatis nggak akan kosong. Pasti ada kekuatan ilmu itu. Sehingga tidak nganggur. Kekuatan ilmu itu pasti akan bekerja. Kamu berpikir lain. Pengen mempelajari ini apa maksudnya ya? Pasti itu ada. Manusia dari jenis apapun melihat sesuatu pasti berpikir, ini apa ya? Ini maksudnya untuk apa ya? Ini kenapa demikian? Ini kemana? Akan terus mempelajari apa yang di sekitarnya. Maka dia akan mempelajari sesuatu yang yunasibuhu huwa minal batil. Akan mempelajari yang batil yang dia cocok. Karena agama dia tinggalkan. Maka dia kekuatan ilmunya akan mempelajari sesuatu yang lain. Yang selain hak. Wa in istu'mila quwwatahu al-iradiyah al-amaliyah fil amali bihi. Kalau kekuatan keinginannya adalah keinginan pada yang hak, selamat dia. Tapi kalau dia tidak memiliki keinginan yang hak, apakah dia tidak punya keinginan? Manusia ada yang tidak punya keinginan? Tidak ada, kecuali orang-orang gila mungkin ya. Tapi orang yang normal punya keinginan. Kalau dia tidak punya keinginan pada yang hak, pasti punya keinginan yang lain. Punya keinginan yang batil. Demikian yang dikatakan Ibnu Qayyim bahwa kekuatan ilmu dan kekuatan iman, kekuatan ilmu dan kekuatan amal, kekuatan keinginan itu mesti ada pada sebuah hati yang normal. Hanya saja, apakah kekuatan ilmunya dipakai pada hak, maka dia selamat. Kalau tidak, otomatis akan terpakai pada yang batil. Kekuatan keinginan juga kalau dipakai untuk dia menginginkan, mencintai, menyukai yang hak, alhamdulillah. Tapi kalau tidak, otomatis dia akan menyukai yang lain. Karena itu dua perkara yang merupakan onderdilnya hati yang tidak mungkin akan lepas. Qala dikatakan selanjutnya, qala Ibnu Qayyim rahimahullah, kalau tidak menginginkan yang hak, wa illa ista'mala fi diddih, kalau tidak menginginkan yang hak, pasti dia akan menginginkan yang lawannya. Fal insanu harithun wa hammam bittaba'. Maka yang namanya manusia adalah harithun wa hammam. Itu sudah tabiat manusia. Apa harith? Apa hammam? Asdaqul asma, kata Rasulullah SAW, adalah harith wa hammam. Sedangkan khairul asma, sebaik-baik nama adalah Abdullah dan Abdurrahman. Sebaik-baik nama Abdullah dan Abdurrahman. Dan sejujur-jujur nama harith wa hammam. Harith adalah orang yang berupaya, bersungguh-sungguh. Hammam adalah orang yang memiliki himmah, memiliki keinginan. Sehingga dikatakan suatu nama yang sangat jujur, kata Nabi. Karena memang manusia begitu sifatnya. Harith wa hammam. Maka oleh Ibnu Qayyim dikatakan al-insan harithun wa hammam bittaba'. Manusia itu memiliki sifat harith dan sifat hammam dengan wajar atau bittaba', sudah tabiat. Kama qala Nabi SAW, asdaqul asma' harith wa hammam. Fal harith al-kasibul amil. Harith adalah orang yang berupaya, orang yang beramal. Itu harith. Wal hammam adalah orang yang berkeinginan, yang punya keinginan. Fa inna an-nafs mutaharrikah bil iradah. Maka namanya manusia pasti punya keinginan dan punya usaha. Hanya saja berbeda-beda usahanya, berbeda-beda keinginannya. Ada yang berkeinginan baik, ada berkeinginan jelek. Ada yang usahanya baik, ada yang usahanya jelek. Tetapi tetap setiap manusia hidup pasti punya dua tadi. Kecuali al-majnun, orang yang memang stres, gila. Yang tidak normal. Fa inna an-nafsa mutaharrikatun bil irada. Manusia itu bahkan bergerak karena punya keinginan. Sehingga semuanya berjalan. Ada yang jalan sana, ada yang jalan kemari, ada yang kerja ini, ada yang kerja itu. Inna sa'yakum lasyatta, kata Allah. Apa inna sa'yakum lasyatta? Sesungguhnya kalian semuanya punya sa'i, punya usaha. Tapi inna sa'yakum lasyatta. Usaha kalian berbeda-beda. Ada yang ke sana, ada yang kemari, ada yang ingin itu, ada yang ingin itu, ada yang mau ke sana, ada yang mau kemari. Inna sa'yakum lasyatta. Tapi sa'inya, setiap manusia punya sa'i, punya usaha. Demikianlah hati, dia pasti punya keinginan-keinginan. Karena itulah mereka manusia pasti bergerak, berjalan, berbicara karena punya keinginan. Wa harakataha al-iradah laha min lawazim datiha. Maka gerakan dan keinginan hati
itu merupakan suatu yang lazim, suatu yang mesti ada pada sebuah hati. Wal iradah tastazim muradan yakunu mansuran mutasawwaran laha mutamayyizan indaha. Dan keinginan itu konsekuensinya dia mengetahui sesuatu. Kalau belum mengetahui sesuatu, nggak akan punya keinginan. Iya kan? Ketika kamu tahu, wah, ada buah itu di atas, mulai punya keinginan. Gimana ya caranya? Apa saya curi saja? Apa saya minta? Apa saya naik sendiri? Apa saya begini? Apa saya begitu? Mulai ada keinginan. Karena tahu di situ ada sesuatu yang dia sukai. Sehingga tetap ilmu pun bersama keinginan. Keinginan karena ada ilmu. Setelah tahu, dia punya keinginan. Maka kekuatan ilmu dan kekuatan keinginan itu sudah satu kemestian ada pada sebuah hati. Maka yang dibahas oleh Ibnu Qayyim pada bab ini adalah rahimahullahu taala bahwa hati seseorang yang sempurna, yang sehat kalau kekuatan ilmu dinnya cukup sempurna dan juga kekuatan keinginannya pada kebenaran juga sempurna, baru akan dapatkan sa'adah fid darain, sa'adah fid dunya wa sa'adat al-akhirah, kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Wallahu taala a'lam. Nasallahu taufiq wal afiyah. Subhanakallahumma hamdaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.